لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Kepadanya semua makhluk berhajat dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Salawat dan salam kita aturkan, persembahkan keharibaan Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat satu ayat pada Quran surah Luqman. Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada kita umatnya, yaitu Quran surah Luqman ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul gaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan kapan datangnya hari kiamat. Hanya di sisi Allah pengetahuan tentang turunnya hujan. Hanya di sisi Allah pula pengetahuan tentang apa yang ada dalam rahim seorang ibu, dan hanya di sisi Allah pula pengetahuan apa yang akan dibuat manusia di hari esok, dan hanya di sisi Allah pula di bumi mana ia akan dimatikan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Inilah oleh para pakar-pakar tafsir Quran, baik yang tafsir klasik dan tafsir modern, mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang 5 kegaiban yang Allah tidak akan mungkin ajarkan kepada manusia, yaitu tentang datangnya kiamat, tentang turunnya hujan, tentang apa yang ada dalam rahim, tentang apa yang akan dibuat manusia di hari esok, dan di bumi mana ia akan dimatikan. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan beberapa menit ke depan tentang apa yang dipahami oleh pakar-pakar tafsir Quran tentang ayat tadi. Yang pertama, hanya di sisi Allah pengetahuan kapan datangnya hari kiamat. Tentu kita bertanya, begitu banyak orang mulai berkata-kata melampaui pengetahuan manusia, seakan-akan hari kiamat akan tiba di tahun sekian, di bulan sekian. Bukankah itu sering kita dapati di internet? Bukankah itu yang sering kita dapati di media-media sosial? Seakan-akan manusia telah diajarkan tentang apa dan bagaimana kiamat itu akan datang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi sanawatun khudda'at. Nabi mengatakan tentang tanda-tanda datangnya kiamat, bukan kapan kiamat itu akan terjadi. Sehingga dalam suatu riwayat dikatakan, Nabi mengatakan tidak pernah akan terjadi kiamat sebelum datang masa-masa disebut dengan tahun-tahun pengkhianatan. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan dengan tahun-tahun pengkhianatan itu ya Rasulullah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanda kiamat itu dimulai dengan orang yang berkata jujur didustai, dan orang yang berkata dusta dibenarkan. Orang yang ingkar diberi amanah, dan orang yang amanah dikhianati.
Demikian gambaran tentang akhir zaman, dan itu sudah kita rasakan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. La taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman, fatakunu sanati kal syahr wa yakunu syahr kal jum'ah wa takunu al-jum'ah kal yawm wa yakunu al-yawm kas sa'ah. Tidak akan pernah terjadi, kata Nabi, kiamat itu sebelum engkau lihat waktu terasa semakin sempit. Setahun bagai sebulan, sebulan bagai seminggu, seminggu hanya terasa sehari, dan sehari berlalu bagaikan hanya sejam adanya. Bukankah waktu kerja kita di kantor, waktu kerja kita di mana-mana pun tetap kita bawa pulang ke rumah, seakan-akan waktu 24 jam tidak terasa cukup lagi. Ini tanda akhir zaman, waktu berlalu begitu cepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda yang kedua, Allah tidak akan pernah ajarkan kepada manusia tentang hujan. Mungkin kita berkata, bukankah Badan Meteorologi dan Geofisika mampu mendeteksi kapan dan di mana hujan akan turun, bagaimana perubahan cuaca? Itu benar. Tapi mari kita tilik lebih jauh lagi. Adakah Badan Meteorologi, alat yang canggih yang ditemukan manusia, dapat memprediksi berapa banyak air yang akan turun dari langit? Berapa jumlah kapasitas air yang akan tumpah dari langit, dan di bumi mana air itu akan turun, dan di mana Allah tidak turunkan hujan? Tidak ada alat yang mampu mendeteksi itu. Karena seandainya manusia mampu mendeteksi berapa jumlah air akan turun dari langit, maka tidak mungkin ada bandang, badai, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang kedua, hal yang ketiga adalah tidak ada manusia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang wanita ketika dia mengandung. Kita mungkin berkata, bukankah sekarang ada ultrasonografi, bukankah sekarang ada USG yang mampu melihat janin yang ada dalam rahim, apakah jabang itu laki-laki atau jabang bayi itu perempuan? Mengapa Allah katakan Allah tidak ajarkan ilmu tentang apa yang ada dalam rahim seorang ibu? Mari kita jawab lebih jauh lagi. Dalam Quran Allah mengatakan ma fil arham, bukan man fil arham. Ma dalam bahasa Arab, dalam kaidah nahwu dikatakan, disebut dengan ma mausul li ghairi agil, yang artinya Allah mengatakan apa yang tidak masuk dalam perhitungan akal manusia. Beda ketika ayat berbunyi wa man ya'lam, berarti Allah maksudkan adalah jenis kelamin, tapi Allah tidak mengatakan itu. Allah mengatakan tidak ada satupun manusia dengan kecanggihan dan teknologi mampu melihat apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, karena seorang ibu tidak pernah tahu yang dikandung adalah anak yang akan menjadi kepala daerah atau menjadi RI 1. Seandainya Allah beritahu apa yang dikandung oleh seorang ibu, maka kasih dan sayang ibu dan ayah akan berbeda kepada anaknya. Bukankah anak yang dikandung adalah orang 01, maka dia akan berikan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan. Sedangkan anak kedua yang lahir mungkin hanya seorang kepala lingkungan, maka dia akan memperlakukan dengan cara yang berbeda. Allah simpan ilmu ini agar manusia mencintai dan menyayangi anaknya dengan keadaan apapun jua. Ini kegaiban yang ketiga. Allah tidak pernah ajarkan kepada manusia tentang apa yang akan dibuat di hari esok. Mungkin kita berkata, bukankah dengan schedule perencanaan manusia bisa menetapkan apa yang akan dibuat di hari esok? Tapi mari kita lihat berapa banyak manusia meleset dari perkiraan. Jadwal yang sudah disusun begitu rapi bergeser waktunya. Waktu yang kita tetapkan tiba-tiba terjadi perubahan. Manusia menentukan, tapi Allah Tuhan yang akan menetapkan. Al-insan bitafkir, wallahu bitadbir. Demikian ungkapan para ahli hikmah tentang hal ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Kemudian hal yang terakhir, tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat kita mendengar ada seorang yang sakit berkata kepada anak dan istrinya, "Aku ingin pulang ke kampung halaman karena aku ingin wafat di negeri tempat kelahiranku." Seperti itu yang dikatakan, dan itu pula yang terjadi. Ketika tiba di kampung halaman, ia berpulang ke rahmatullah Subhanahu, ke rahmatullah Azza wa Jalla. Tentu kita berkata, bukankah dia sudah mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan? Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bukan itu yang dimaksud oleh ayat Quran surah Luqman ayat 34.
Tapi yang Allah maksudkan, di bumi mana nafas terakhir akan dihembuskan? Bukankah ketika orang yang berkata, aku ingin mati di kampung halaman, tanyakan kepada yang ingin mati di kampung halaman, apakah dia ingin mati dalam kamar terbaring di atas ranjang, atau dia wafat di tempat ruang tamu? Dia tidak tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah. Kadang kita duduk bersama, tiba-tiba seseorang berdiri hanya karena lupa kunci motor di tempat parkir. Ketika dia mengambil kunci itu, terjadi peristiwa musibah di mana kematian bukan dalam masjid tapi di luar masjid. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Idza arada Allah qabda ruhi 'abdihi fayaj'al lahu hajatan bi ardin ilaiha." Bila Allah menghendaki roh hambanya dicabut di suatu tempat, maka Allah akan jadikan hajatnya kepada tempat itu, sehingga di tempat itulah dia menemui kematian. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Pada akhirnya kita disadarkan oleh Al-Quran, manusia boleh bangga dengan pengetahuan, manusia boleh bangga dengan sains dan teknologi, tapi akhirnya kecanggihan mutlak yang tiada batas hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بالقدس، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع تابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويدخلنا الجنة مع السلفنا الصالحين، لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير، واحينا في الخير، واحشرنا مع أهل الخير. أسأل الله يمن علينا بالقبول بجاه الرسول وسلف الفحول، ويثبتنا على الصراط المستقيم، ويدخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك الرفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ، يا حنان يا منان يا سامع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.